di puncak kahyangan, tempat para dewa menjaga keseimbangan alam. Tiba-tiba langit berubah warna. Awan putih yang biasanya bersinar kini menghitam seperti terbakar dari dalam. Para dewa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan serangan dari luar, tapi gelombang energi dari dalam semesta itu sendiri. Keserakahan manusia, kemarahan, iri, hati, dendam. Semua emosi gelap itu naik ke langit seperti asap tak kasat mata. Berkumpul, berputar, membentuk pusaran besar di tengah kahyangan. Petir menyambar. Dan dari pusaran itu terdengar suara raungan yang bukan milik manusia. Bukan pula dewa. Sesuatu sedang terbentuk. Pusaran itu meledak dengan suara mengguncang jagat. Dari dalamnya keluar tangan raksasa. Itong Pekaci, penuh urat menyala seperti bara. Tubuhnya perlahan terbentuk. Taringnya panjang. Matanya merah seperti matahari yang tenggelam dalam darah. Ia bukan makhluk biasa. Ia adalah jelmaan sifat buruk yang terakumulasi selama berabad-abad. Para dewa menyebutnya Butakala. Ia tidak dilahirkan dari rahim. Ia lahir dari dosa yang menumpuk. Dan sejak detik itu, keseimbangan dunia berubah. Butakala menatap bumi dari langit. Ia bisa merasakan denyut kebencian manusia. Ia tertarik pada tempot yang dipenuhi iri hati. Pertengkaran, pengkhianatan. Dengan satu langkah besar, ia menembus langit dan turun ke bumi seperti meteor hitam. Ia mendarat di tengah hutan yang sunyi. Taunahitaki, pepohonan tumbang. Dan sejak saat itu, desa-desa mulai merasakan mimpi buruk yang sama. Bayangan raksasa berdiri di balik kegelapan. Butakala tidak selalu menyerang secara fisik. Ia masuk ke hati manusia. Seorang saudara mulai membenci saudaranya sendiri. Seorang pemimpin mulai tamak. Seorang sahabat mulai mengkhianati. Setiap kali kebencian tumbuh, tubuh Butakala semakin besar. Ia tertawa dalam kegelapan karena ia tidak perlu pedang. Manusia sendiri yang memberinya kekuatan. Seorang resi tua menyadari kebenaran. Ia berkata kepada warga, Butakala tidak bisa dibunuh dengan senjata. Ia hidup dari kebencian kalian sendiri. Para satria mencoba menyerang. Tombak menembus tubuhnya, tapi berubah menjadi asap. Setiap amarah membuatnya membesar. Saat itulah mereka sadar, ini bukan perang fisik, ini perang batin. Para warga mulai berubah. Mereka saling meminta maaf. Mereka menahan amarah. Mereka belajar mengendalikan hati. Dan perlahan, tubuh Butakala mengecil. Raungannya melemah. Ia menyadari, kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari manusia. Dan saat kebencian memudar, ia mulai menghilang seperti asap tertiup angin. Resi berkata dengan suara pelan, Butakala tidak pernah benar-benar mati. Ia akan selalu ada. Selama hati manusia masih bisa gelap. Kamera menyorot bayangan kecil hitam yang tersisa di tanah. Lu Fei Jiaoqi, pesan terakhir.